Bang, saya mau nanya, kenapa kopi di Indonesia itu udah kayak jadi budaya gitu? Semua orang minum kopi, bule aja sampai bingung. Ini, Mang Iwan, manusia itu kan pada dasarnya adalah makhluk sosial yang senang berkumpul. Nah, di Eropa ada budaya minum wine. Nah, terus di Korea ada budaya minum soju, di Jepang ada budaya minum sake. Tujuannya sama untuk mempererat pertemanan atau persaudaraan. Nah, sedangkan yang mereka minum itu kan semuanya adalah beralkohol. Di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim kan dilarang minum alkohol. Makanya kopi itu lebih populer dibanding alkohol di Indonesia. Makanya sebagai orang Indonesia ngopi dulu. Oke, paham sekarang kenapa orang Indonesia setiap kumpul pasti minum kopi. Oke, mulai Mas. Oke. Assalamualaikum, sampurasun, wilujeng welcome. Selamat datang di channel YouTube Mang Uday TV. Oke, terima kasih. Seperti biasa, kita akan membahas apa yang lagi rame di dunia media sosial kita hari ini. Apa yang akan kita bahas kali ini, Mang Iwan? Ada banyak video yang akan kita tayangkan di video kita kali ini, Mang. Kita bagi 3 segmen. Yang pertama tentang kirab budaya Tatar Sunda yang kemarin di Bandung, Mang. Ya, betul. Dan yang kedua ada segmen kita membalas ucup. Dan yang ketiga kita ada berita-berita unik tapi lucu. Siap, kita langsung jadi ke pembahasan yang pertama, tapi sebelumnya geser dulu. Oke, Mang Iwan. Ya. Kita lanjut ke video pertama saja. Ini tentang kirab budaya. Nah, Minangkala Tatar Sunda di Kota Bandung. Yoi. Kan diawali oleh video dari POP-nya Bapak KDM. Oke, siap? Play. Kami melakukan perjalanan menuju gedung sate sebagai tanda menghormati sejarah perjalanan tanah Sunda. Berikutnya pembangunan yang menjadi impian setapak demi setapak, selangkah demi selangkah kami lalui. Semoga seluruh rangkaian kegiatan ini menjadi inspirasi untuk kemajuan kita, bahwa kita bisa membangun dengan kekuatan diri kita dan pengetahuan yang dimiliki oleh para leluhur kita. Tetap rame seperti biasanya, seperti di kota-kota lain, Mang Iwan. Betul, Mang, seperti yang udah kita duga. Ya, antusiasme warga menyambut acara kirab budaya Tatar Sunda. Suara Bapak Aing nyaris tak terdengar. Nah, iya, nyaris tak terdengar. Suara Bapak Aing juga. Oke, Mang, dilanjut. Nah, itu tadi POP dari Bapak Aing. Nah, untuk POP dari warganya sudah disiapkan? Udah tuh, tinggal diputer. Oke, kita coba POP dari warga. Play. Itu POP dari warga. Masih ada lagi, Mang Iwan, yang dari warga? Masih ada, Mang. Puter aja lagi satu lagi. Kita lihat. Oh ya, siap. Nah, ini masih POP dari warga. Play.
kita lihat meriahnya ya kan, dari angle warga juga kelihatan sangat meriah acaranya, apalagi ini kan terakhir ya, bagaimana ya terakhir ya Kota Bandung ya. Ya infonya sih gitu, Nah, Mak. mungkin ntar acara puncaknya tanggal 18 kita belum tahu ya, karena kan menurut kalender sebenarnya ulang tahun Tatar Pasundan itu tanggal 18. Iya betul tanggal 18 tapi belum ada info ada acara Ya, apa. nanti kita cari tahu lah tanggal 18 ada apa. Bang dilanjut atau liputan dari medianya POV Media kan belum? Oh iya, yang dari medianya ya. Oke, kita play yang dari media ya. Ada berapa yang dari media? Ada 3 kali. Ada 3. Siap, kita play satu-satu. Oke, play. Sebentar lagi kita akan menyaksikan kirap budaya di mana KDM akan melintas dari sana. Lihat ini betapa antusias warga Kota Bandung di sini. Nah itu dari salah satu media online. Rame terus, rame terus. Rame selalu. Iya, rame selalu. Ada lagi? Nah sesok langsung diputar. Oke, kita play. Jawa Barat menggeliat, Sunda menggema. Kemeriahan acara Milangkala Tatar Sunda yang dipimpin langsung oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi atau yang sering disapa KDM di Kota Bandung pada Sabtu 15 Mei 2026 diwarnai antusiasme luar biasa dari puluhan ribu warga yang memadati jalanan. Rangkaian kirab menampilkan kirab pusaka dan lambang kerajaan Sunda seperti kirab mahkota Binokasih. Nah itu tadi Mang. Nah, itu juga masih dari media ya. Bahkan acara tadi malam itu diliput sama media nasional Mang. Nah, disiaran Oh, media langsung. nasional. Iya live. Oh, pemirsa, sampai media nasional, mungkin juga media internasional juga ada, cuman kita aja nggak tahu kali. Bisa jadi Mang. Karena ini magnetnya sangat besar untuk para wisatawan. Oh, pokoknya Bandung beberapa hari ini macet. Parah Mang. Oke, kita lihat dari TV nasional, play. Selama lebih dari 13 abad, Tatar Sunda menjadi saksi lahirnya peradaban budaya dan warisan luhur tanah Pasunda. Kini semangat itu kembali dihidupkan dalam Milangkala Tatar Sunda 2026, sebuah perhelatan budaya akbar yang menghadirkan kirap mahkota Binokasih, napak tilas Pajajaran, hingga pertunjukan seni kolosal dari 27 kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Bersama Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi dalam Sapa Nusantara, Sabtu 16 Mei, pukul 2 siang di Kompas TV, dipersembahkan oleh TV nasional pun ikut mempromosikan acara ini. Oh, apa aja ini? Kayaknya ini akan jadi acara nasional deh Mang. Soalnya Iya, bukan hanya tuh. Jawa Barat itu. Dari perwakilan-perwakilan provinsi lain pun menayangkan apa kebudayaan seninya. Seperti yang kemarin-kemarin. Kali ini dari daerah mana aja, Bang Iwan? Ya karena banyak kita tampilkan 3 aja di sini Mang, yang dari Aceh, Ponorogo dan Solo ini. Oke, dari Aceh, play. Nah, Pak Mang geleng-geleng. Saya merinding, Bang Iwan. Ada hantu. Terharu. Oh, terharu. Aceh jauh, Bang Iwan. Jauh Aceh, lebih jauh dari Singapura. Iya tahu. Ya, padahal Singapura luar negeri ya. Aceh lebih jauh. Ya itulah yang bikin salut Mang. Ya, kenapa mereka mengirimkan kontingen atau tim keseniannya ke acara ini, acara Milangkala
Tatar Sunda ini. Nah, apa tuh? Ya mungkin ada rasa terima kasih gitu dari rakyat Aceh, warga Aceh yang pada saat pada saat banjir bandang kemarin itu kan Bapak Aing terjun langsung ke daerah Aceh berapa kali gitu ya ke sana. Selain untuk menjemput warga Jawa Barat yang di sana, tapi juga memberikan bantuan. Jadi saya terharu gitu. Mungkin salah satunya ya karena KDM ini. Makanya Aceh jauh-jauh juga mengirimkan kontingennya. Ya kayaknya sih seperti itu, Mang. Oke lah, kita lanjut ke daerah lainnya, Mang. Di mana kali ini? Kita lanjut, ada Reog Ponorogo ini, Mang. Oke. Bapak Aing juga ikut atraksi itu Kita di lihat video itu. Reog Ponorogo. Play. Oh, Pak Aing nggak takut itu naik reog, takut kusrup doang saya mah. Iya, pas turun nih loncat ngejolong-jong. Itu Reog Ponorogo yang kita tahu bahwa itu bukan dari Jawa Barat, tapi mereka juga mengirimkan kontingennya untuk acara Milangkala Tatar Sunda ini. Lalu ada lagi dari mana? Nah, ini ada Tari Hanoman dari Solo, Mang, hadir juga. Dari Solo. Play. Lihat nanti tahun depan pasti lebih banyak itu kontingen dari provinsi lain. Jadi siapa yang jadi jendela Indonesia sekarang ini, Mang Iwan? Bukan cuma lokal, Mang, internasional juga kayaknya udah ngelirik Jawa Barat ini. Yang menyebut-nyebut bahwa di sini katanya ada IKN kan, provinsi kita akan menjadi jendela Indonesia yang akan dilihat dunia. Sekarang jendela Indonesia ada di Jawa Barat. Betul. Ya? Semua dari setiap daerah mengirimkan perwakilannya untuk tampil di acara kirab budaya Tatar Sunda di Jawa Barat. Iya. Kalau ini rutin dijalankan setiap tahun, bukan tidak mungkin. Jendela Indonesia ada di Jawa Barat. Iya kan? Ini potensinya besar ini, Mang. Iya, sekarang misalnya berapa provinsi nih yang mengirimkan kontingennya? Mungkin tahun depan akan bertambah, bisa jadi dari Papua ada, Mang Iwan. Sangat mungkin, Mang, kan mereka juga butuh promosi untuk wisata. Nah, itu hubungan Bapak Aing juga dengan orang Papua erat ya kan. CS. Betul gitu, Mang. Malah Pak Prabowo juga mengapresiasi, Mang, acara budaya di Jawa Barat. Oh, gitu. Ada videonya, sok mainkan. Oke. Kita coba dengarkan. Play. Kang Deddy Mulyadi. Ya, Pak. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa upaya-upaya untuk selalu memperhatikan keadaan, kebaikan, kesejahteraan rakyat ini sangat penting, dan untuk itu sekali lagi saya berterima kasih kepada Kang Deddy Mulyadi yang berinisiatif untuk membuat acara-acara seperti ini. Memang ini harus kita jaga, budaya kita harus kita lestarikan. Karena budaya ini adalah warisan nenek moyang kita. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita,
siapa lagi? Bangsa yang besar, bangsa yang kuat adalah bangsa yang menghormati budayanya sendiri. Terima kasih sekali lagi, dan saya minta maaf saya tidak bisa bersama saudara-saudara sekalian. Agar hidupnya punya masa depan yang baik, kualitas yang baik. Itu tekad saya dengan dibantu oleh tokoh-tokoh seperti Deddy Mulyadi. Nah itu Mang. Memang kenapa ketawa-ketawa? Ketawa aja mah. Dari awal saya nyari-nyari Pak Prabowonya mana gitu ya. Mungkin dong masa bergabung sama penonton di bawah panggung gitu kan. Oh nyariin Pak Prabowo-nya. Katanya obrolan melalui satelit gitu ya. Iya Mang, obrolan jarak jauh. Iya. Nah ini juga sebagai bukti Mang bahwa pusat itu mendukung apa yang dilakukan Jawa Barat. Iya. Itu dukungan dari Pak Presiden. Kayaknya bukan acara semalam itu kayaknya ya. Iya kayaknya sih bukan acara semalam itu Mang. Soalnya waktu saya lihat video yang aslinya itu tertanggalnya itu udah beberapa hari yang lalu. Oke. Nah satu lagi ada kejadian menarik ini di acara Kirab Budaya semalam itu Mang Iwan. Kejadian apa Mang? Kalau di Karawang itu kan ada KDM sempat berhenti pada saat melihat ibu-ibu yang kakinya lagi diperban ya, bawa tongkat, ternyata habis kecelakaan motor dan diberi bantuan. Kali ini pun sama. Pada saat sedang kirab, Bapak Aeng melihat seorang wanita yang sakit ibaratnya ditonton dan akhirnya diberi bantuan. Sok atau Mang langsung dimainkan aja videonya. Oke. Play. Ibu sakit apa? Tumor. Sudah berobat. Berobatnya di mana? Di mana? Udah operasi 15 kali. BPJS-nya punya? Ada. Suaminya kerja apa? Belum nikah. Alamatnya di mana? Minta alamatnya. Om bawa uang nggak? Kasih 10 juta untuk bekalnya. Kasih 10 juta untuk bekalnya. Untuk bekal bolak-balik ke dokter ya. Ya. Ya, nanti nomor handphonenya kasih. Ya, nanti kita bantu untuk selama berobatnya. Alamatnya di mana? Di Jalan Gagak. Jalan Gagak. Aku minta nomor HP-nya. Udah ya Bu ya, cepat sembuh ya. Ya, makasih. Ya, Tuh Bang Iwan. Aduh, kasihan banget Mang ya si tetehnya. Ya, kita doakan bersama semoga si tetehnya cepat diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu herannya Bapak Aing lihat aja ya dari sekian banyak orangnya Mang. Ya, saya juga heran ngelihat aja Bapak Aing walaupun dalam keadaan ramai begitu di atas kuda. Naruri Mang, intuisi istilahnya. Ya, begitulah ada mah bener-bener ya. Ini gampang ngebantu orang teh. Kalau untuk kita uraikan dengan kata-kata. Iya, tapi orang sebaik itu masih ada aja yang nggak seneng ya. Ya, ada selalu seperti yang akan kita bahas selanjutnya. Ini adalah balasan si Ucup. Maksudnya gimana ini balasan si Ucup Mang? Ya waktu rapat kemarin itu, bukan rapat ya, sidang paripurna dengan DPR, kan si Ucup nyelak itu acaranya apa, dia ngomong apa gitu ya kan. Nah, sekarang saya cari referensinya video-video untuk menyanggah argumentasi dia gitu. Oh begitu. Oke, jadi saya kasih potongan-potongan apa argumentasi dia, apa yang menjadi keberatan dia, lalu kita suguhkan video counternya. Counternya counter pulsa apa counter HP? Oh, maksudnya ya ngertilah, counter HP. Kita mainkan dulu yang dari si Ucup. Play. 2. Pemerintah harus mempertanggungjawabkan secara transparan segala hal penggunaan anggaran yang dikeluarkan dari keringat masyarakat untuk acara tersebut, dengan perkiraan anggaran mencapai 2,7 miliar hanya untuk di 4 kabupaten saja. Lalu bagaimana dengan 5 kabupaten kota lainnya? Apakah itu dari anggaran daerah mereka sendiri?
serta bagaimana mungkin pemerintah menyatakan bahwa acara tersebut tanpa APBD sama sekali. Bukan kata si Ucup. Oh iya, Lalu bagaimana dengan kata Bapak Aing? Ya Bang ya? gaskeun Oke. Mang. Kata Bapak Aing, play. Kegiatan pariwisata nggak setahun sekali ya boy, geboh pada nyarekan. Oh, di mana duitnya? Tenang bro, kita tidak pakai APBD bro, santai, tidak merugikan anggaran negara. Itu loh. Kok semewah itu? Tong ka aing nyarekana, kasihan usok make APBD tapi goreng. Aing betul make APBD tapi alus. Nah, sia. Nu make APBD di cokot batina acarana kitu na hungkul teu rame. Heeh, teu pada nyarekan. Aing mah teu make APBD puluhan ribu jelema bagja. Gitu atuh. Nah, itu kata Bapak Aing. Langsung dijawab. Yang nggak ngerti Sunda, ya saya coba translate. Ini mah intinya aja gitu ya. Bapak Aing ngomong bahwa apa namanya, Lamaan. untuk acara budaya atau kesenian itu ada digelar satu kali aja yang gede sekalian gitu kan, dan itu pun banyak yang protes katanya, anggarannya dari mana katanya, kita tidak pakai APBD bos kata gitu. Nah, iya. Gak mungkin gak pakai APBD, kok bisa meriah seperti itu, nah, kata yang protes. Kata Bapak Aing, nah kan yang ada ide yang ada ide saya katanya, kalau mau protes tanya kepada diri kalian sendiri, kenapa kalian apa namanya, bikin acara pakai APBD tapi nggak rame, nggak meriah gitu. Sedangkan saya nggak pakai APBD bisa meriah. Karena apa? Karena katanya anggaran APBD yang buat di acara kalian itu banyak diambil untungnya. Mending belak-belakan Bapak Aing. Itu arah kata Bapak DM ya, secara Karena garis besarnya. garis besarnya seperti itu. Nah, selain anggaran apalagi yang dikomplain sama si Ucup? Ya, yang berikutnya si Ucup ngomong apa? Play. 3. Pesta tersebut mencederai empati terhadap masyarakat Jawa Barat yang masih di bawah garis keharusnya, baik garis kemiskinan, pendidikan, kesehatan, dan recovery pasca bencana. Oh, gimana itu Bang? Dia bilang mencederai rasa empati masyarakat yang benar. Masyarakat yang mana? Kita dengar kata Bapak Aing. Play. Nah, tadi malam kirab mahkota binokasi, napak tilas pajajaran, Bandung menjadi lautan pecinta budaya. Saya nggak bisa mengatakan berapa jumlah yang hadir karena saya nggak bisa ngitung. 3 kilometer tak ada sejengkal tanah pun yang kosong dari warga. Ada warga Bandung dan ada warga Jabar dan ada warga Indonesia dan bisa jadi ada warga dunia yang kumpul. Dan ini cermin bahwa kita memiliki spirit yang sama, kita kembali pada jati diri kita, bahagia dalam setiap masa. Tapi yang jelas, Bandung, hotel-hotel tadi malam penuh. Restoran-restoran penuh. Artinya ada ekonomi yang berputar. Oh, kata Bapak Aing, acara ini bisa memutar roda perekonomian. Ah, tapi kan itu yang punya hotel, katanya yang punya restoran yang gede-gede. Gimana dengan UMKM? Ah, iya, pedagang UMKM. kecil? Jangan khawatir. Play. Siapa sangka, di balik megahnya perayaan kirap mahkota binokasi, UMKM panen rezeki hotel-hotel pun ludes terisi karena ramainya pengunjung yang berdatangan. Tentunya kemeriahan ini tak lepas dari kepedulian Kang Dedi, yang sebegitu peduli terhadap nilai-nilai tradisi budaya, sehingga tetap berdiri kokoh di tengah arus global, sekaligus siap mengguncang sorot mata dunia. Oke, itu ada langsung beritanya kan? Ah, itu mah berita, narasinya bisa dibuat dari media. Bagaimana? Ada nggak buktinya yang langsung dari pedagang? Tenang, play. Kayak bro. Udah kayak boneka mampang. Tukang balon. Iya, tukang Gak balon. mungkin tukang balon punya restoran. Gak mungkin tukang balon punya hotel. Ya, berarti kan pedagang kecil juga diuntungkan. Tukang balon aja dapat berkahnya, jualannya laris manis. Apalagi yang mau dibantah masalah mencederai empati masyarakat.
Yang jelas mah mencederai hatimu, Ucup. Oh iya bener. Seperti pemain bola kalau cedera mah ya perawatan. Dirawat dulu. Kalau cedera mah istirahat dulu, begitu. Jangan nyerang terus. Gantian pemain atuh. Pemain bola juga kalau cedera mah. Kasihan, hatimu cedera. Masih ada lagi nggak yang dikomplain, Bang? Oh iya, masih ada lagi. Apa kata si Ucup? Play. Maka hentikan pesta itu, pertanggungjawabkan apa yang telah terlaksana serta ganti dan perbaiki semuanya dengan mengumpulkan para ahli sejarah Sunda, susun dan buat buku sejarah Sunda sesungguhnya. Kemudian sebarkan itu untuk dapat dipelajari anak-anak SD, SMP, SMA, dan masyarakat secara umum, dan biarkan anak-anak kita kelak ke depan mencintai sejarah Sunda dan budaya Sunda dengan referensi pasti, bukan lahir dari paksaan cinta seseorang yang buta cinta terhadap Sunda tersebut. Nah, kata Bang Ucup, KDM suruh bikin buku tentang sejarah Sunda. Dia ketinggalan berita kayaknya, Bang. Tere. Oh, Cok. Tahun Gimana? yang lalu nih buka mata lebar-lebar. Ada videonya nggak, Bang? Oh, ada videonya. Main kan atuh. Oke, play. Hadiah ulang tahun dari rekan-rekan penulis. Oke, ensiklopedia Sunda. Mungkin pertama dalam catatan sejarah kehidupan masyarakat Sunda. Betul. Dulu nggak pernah. Nggak ada. Dan tidak dipikirkan. Dan tidak pernah dengan jenis seperti ini. Oh iya. Dan inilah yang spesial dari proyek ini dengan Kang Deddy. Oke. Itu adalah bahwa pertama kalinya Sunda itu akan menawarkan cara dia mengetahui mana benar, mana salah. Itu videonya. Kurang yakin kayaknya dia, Bang. Masih kurang? Ada lagi kalau masih kurang. Play. Sains dan saintisme apa bedanya? Sains itu adalah metodologi. Saintisme itu adalah pandangan hidup, worldview, yang berkata bahwa satu-satunya yang ada adalah yang bisa dibuktikan di laboratorium. Itu saintisme. Nah, itu kadang-kadang disamarkan dengan sains. Ini nanti ngaksesnya di mana nanti? Ya karena ini penting harus bisa diakses oleh masyarakat ramai, kita akan sediakan repositori. Repositori Di universitas saya di Nottingham. bayangin loh, di Nottingham. Nah, Nottingham. Nanti sama Prof ditranslasi ke bahasa Inggris di Inggris. Ya kan? Karena orang Sunda itu kadang-kadang tidak berani karena hirupna Inggris ku bisi, rempan ku sugan. Jadi Aringgis. Aringgis itu penuh dengan keraguan. Bagaimana pamirsa sadayana? Bagaimana Mang Ucup? Aduh, sudah sangat jelas ini, mah. Ada kan buktinya kalau KDM sudah bekerja sama dengan profesor, bukan sembarangan. Ini adalah profesor dosen dari universitas yang ada di Nottingham, Inggris. Mantap. Apakah kurang kompeten? Kayaknya mah dia kali, Mang. Harus pakai jasa siapa? Jasa Kang Maul Ucup Pengennya. supaya sah gitu. Nah, itu. Tidak atuh. Ya kan saya tahu beliau juga adalah penulis gitu kan. Tapi ibarat pedagang beras, ya banyak yang jualan beras. Tapi kan kita juga mau beli milih-milih. Pertama milih berasnya yang bagus tentunya kualitasnya. Yang kedua pedagangnya yang istilahnya nggak cerewet, nggak tukang marah-marah. Yang ramah lah. Itu baru dibeli. Ada emang gak gengsi juga Gitu. nanya apa Jadi, yang dia nggak tahu. Ya kita contoh lah, Bapak Aing tadi KDM. Kita kan tahu keilmuan KDM seperti apa gitu kan. Tapi beliau mau mendengarkan Masih mau ya, belajar. apa yang dikatakan dari sang profesor. Walaupun secara umur profesor itu mungkin lebih muda. Tapi kan namanya ilmu nggak mandang umur gitu. Profesor itu lebih paham, lebih mengerti di bidangnya. Makanya Bapak Aing dia mendengarkan Penjelasan. cerita atau masukan dari sang profesor itu. Jadi namanya ilmu. Nah, denger nih kesimpulannya nih. Namanya ilmu itu ibarat air. Air itu tidak mengalir ke atas, tapi mengalirnya ke bawah. Nah, supaya kita bisa menerima ilmu, maka kita harus merendah, ada di bawah supaya ilmu itu mengalir ke kita. Kalau kitanya tinggi terus hati itu gimana mau masuk ilmunya? Kan ilmu mah seperti air ngalirnya ke bawah kan gitu.
Ditambah lagi ilmu apa air apa gimana, hati juga jangan panas, harus adem kalau mau menerima ilmu, harus adem, harus ayem. Kenapa hati panas nggak bisa menerima ilmu? Karena air akan menguap di tempat panas. Luar biasa. Gitu. Jadi jangankan ilmu yang baru mau masuk, ilmu yang lama pun akan menguap kalau hati kita panas terus. Betul banget, Mang. Jadi adem atuh, Cuk. Mantap penjelasannya Mamang kali ini. Oke, apalagi selanjutnya nih? Nah, berikutnya berita ringan, unik tapi lucu, Mang. Nah, ini salah satunya yang pertama berita tentang token listrik. Oh ya, oke. Video pertamanya tentang nih. Play. Pak Dedi, tinggal itu ya nenek mah kapasihan KWH, tapi dak setiap bulan teh kudu berbayar gening. Padahal dak teu aya pida meuleun kata mah ento sepuh kumaha atuh Pak Dedi. Jadi weh menambah tanggung jawabnya nenya. Jadi beban yang kali itu teh. Teteh yang bager, masyarakat Jawa Barat sebelum saya memimpin yang belum punya listrik kurang lebih 198.000 lebih. Ketika saya menjabat sudah dipasang 101.000. Tahun ini mau dipasang lagi sekitar 15.000 lagi. Termasuk mungkin si emak yang tadi. Sedangkan bayar tokennya, saya yakin si emak dapat bantuan PKH, bantuan pangan non tunai, atau saya yakin si emak juga punya keluarga, punya anak, anaknya nyisihin Rp1.000 saja sehari untuk bayar listrik. Emaknya masa nggak bisa, mungkin nggak 1.000 deh, ya Rp500 sehari, atau Rp700 sehari, atau Rp800 sehari. Dibuat emaknya masa nggak bisa. Atau daripada teteh teriak-teriak, sama teteh bantu si Mai bayarin listrik. Masa teteh nggak bisa, ya kan? Beli kuota bisa, masa bayarin listrik buat emak nggak bisa? Teteh mah ada bager. Nah itu kan tadi tanggapan dari Bapak Aing buat si teteh ya Bang ya. Iya. Saya boleh ya ngasih tanggapan juga? Boleh atuh. Ya, ini kita ganti produknya. Misalnya jangan token listrik, jangan. Kita ganti misalnya motor. Seandainya si Nini dikasih motor, apakah bensinnya jadi tanggungan orang yang ngasih? Ya enggak lah. Masa udah mau ngasih motor harus beliin bensin juga? Ya kan tergantung. Kalau si Nini mau pakai motornya, bensinin. Kalau nggak mau pakai motornya, ya nggak usah beli bensin. Gampang. Simpel ya kan? Iya, kan simpel. Sebelumnya udah biasa nggak punya listrik, berarti nggak masalah kalau nggak diisi juga tokennya. Ya, selanjutnya? Nah, selanjutnya tentang nama sekolah ini, Mang. Oke, play. Kalau itu masih Om, kalau dirubah namanya jenis sekolah mau, aku kurang sependapat karena kan dari dulu juga udah ikonik SMA 5 Bandung. Aneh pas saat nyebut aja sih Om. Jadi misalkan dari SMA mana Maung 5 gitu kan jadi aneh. Dan buat adikku yang ganteng-ganteng, yang pinter-pinter, SMA Maung itu istilah, bukan menjadi penamaan. Maung itu manusia unggul, artinya pengganti dari kalimat favorit yang merekrut siswa berdasarkan jalur akademik dan jalur prestasi lainnya di bidang seni, olahraga, industri kreatif, banyak lah. Karena manusia unggul itu bukan hanya akademik saja, non-akademik juga merupakan keunggulan. Dia menjadi pemain sepak bola handal itu juga unggul. Nah itu Mang. Ini Mang Iwan. Gimana? Itu kan Bapak Aing memberikan tanggapan atau jawaban untuk anak-anak sekolahnya ya? Iya, untuk anak-anak sekolahnya, Mang. Boleh nggak saya memberikan tanggapan untuk yang hasil pertanyaannya? Ya boleh atuh sok. Jadi begini, ya kalau anak-anak itu mah sekedar menjawab pertanyaan Bapak KDM. Jadi ada yang nanya, ya mereka jawab. Nah, sekarang saya mau bertanya sama yang nanya. Ini Anda ya, Anda yang bertanya
sebelum bertanya Anda riset dulu nggak sih? Nah, benar pertanyaannya itu. Anda sebenarnya sedang bertanya atau sedang memframing? Tahu dari mana kalau nama sekolahnya diganti? Wah, rarane. Ya enggak, yang namanya, aduh gimana ya. Jadi kalau mau bertanya, pastikan dulu apa yang kita tanyakan itu adalah sesuatu yang benar gitu. Jangan jadi kesannya malah memframing. Iya, kayaknya nggak riset dulu. Ya, lain kali riset dulu apa yang akan ditanyakan. Oke, ini yang terakhir Bang, langsung dimainkan aja lah Bang. Ada lagi. Ya, terakhir, play. -5. Coba sekarang Regu B yang jawab. Ayo, apa singkatan dari Unisula? Bu? Universitas Islam Sultan Agung. 10 nilainya. Dari tadi jawab kayak gitu, Bah. Jawabannya tadi sudah kayak gitu. Iya. Penonton gimana penonton? Jawabannya benar apa salah? Nah. Keputusan ada di dewan juri ya, bukan di penonton. Tadi kenapa yang pertama -5? Karena artikulasinya kurang jelas tadi. Makanya artikulasi itu penting. Ya, perlu diperhatikan oleh seluruh peserta. Artikulasi itu penting. Kenapa? Karena dewan juri itu ada yang budek. Itu. Gimana Bang Iwan tuh? Juri cerdas cermat di roasting Ustadz. Iya. Kalau ini berarti roastingan untuk duta artikulasi ya. Oh iya bener. Aduh, untuk duta artikulasi semoga Anda nonton video tadi ya. Jadi kalau misalnya ada roastingan atau ada sindiran dari para ustadz, berarti tandanya apa? Tandanya artikulasi Anda sedang tidak baik-baik saja. Baik pemirsa, habis.